Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk meridhoi dan mencatat semua upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah nanti. Allahumma. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi fikih, karena kita dulu telah selingi dengan adanya momentum puasa, kemudian Dzulhijjah ya, kurban. Kita akan kembali untuk membahas bab fikih. Kita insya Allah masih dalam bab taharah. Yang terakhir kalau nggak salah kita membahas tentang wudu, yaitu bersuci dari hadas. Kalau mungkin di materi yang ada di makalah itu, yaitu bab wudu yang merupakan salah satu cara bersuci dari hadas. Jadi kalau saya berikan sedikit informasi tentang materi ini, bahwa kita itu diperintahkan Allah untuk bersuci dari dua hal dalam upaya kita untuk memenuhi syarat sahnya sholat kita. Jadi sholat sebagai ibadah penentu itu syarat sahnya ditentukan pada suci, kesucian, yaitu suci dari najis dan suci dari hadas. Nah, najis adalah dengan cara menghilangkan najis itu, hadas dua hal, hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi. Sehingga ini hal yang sangat urgen, sangat penting untuk kita ketahui, karena kesalahan kita berwudu juga akan menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Nah, wudu itu ayatnya tegas, yang sebenarnya ayat itu menunjukkan, menjelaskan tentang batas minimal sahnya wudu itu, yaitu dalam surat yang kelima ayat 6, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu batas minimal sahnya wudu itu, yaitu ketika kita memenuhi syarat itu yang Allah sebutkan dalam surat yang kelima ayat 6 itu, yaitu niat tentunya sebagai syarat mutlak bagi keabsahan semua ibadah kita. Kemudian membasuh muka satu kali, ini sudah kita bahas dulu. Kemudian membasuh tangan, membasuh itu dengan air yang banyak ya, air yang mengalir, air yang apabila kita tumpahkan ini mengalir, tidak harus mengalir lewat keran. Membasuh muka satu kali, membasuh tangan sampai siku termasuk yang harus dibasuh. Kemudian untuk kepala, mengusap kepala. Jadi beda, untuk wajah dan tangan dibasuh dengan air yang banyak, untuk kepala cukup diusap. Diusap itu tidak perlu air banyak. Maka Rasulullah itu pada saat mengusap kepalanya sering tidak mengambil air baru, tapi memanfaatkan air yang menempel di tangannya setelah dibasuh. Jadi membasuh tangannya begitu, kemudian begini saja, kemudian mengusap kepalanya. Nah, untuk mengusap kepala ini yang dicontohkan Rasulullah adalah 3 cara. Ketika Rasulullah membuka kepalanya, Rasulullah hanya membasahi tangannya dengan sisa air di tangannya begini, kemudian menggandengkan kedua tangan, telapak tangannya, kemudian menaruhnya di keningnya, digerakkan ke belakang begini sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi depan. Itu ketika Rasulullah membuka kepalanya. Yang kedua, ketika Rasulullah itu menutup kepalanya dengan surban, tapi kelihatan ujung rambutnya, Rasulullah sama. Setelah membasahi kedua tangannya, meletakkan kedua telapak tangannya di ujung rambut yang kelihatan itu, kemudian dilanjutkan, digerakkan di atas surbannya, tidak membuka sampai belakang tengkuknya, dikembalikan lagi ke depan. Dan kemudian Rasulullah ketika Rasulullah menutup kepalanya semuanya dengan surban, tertutup semuanya. Rasulullah ternyata sama, membasahi tangannya, meletakkan kedua telapak tangan di ujung keningnya yang tertutup dengan surban, digerakkan tangannya di atas surbannya, kemudian dikembalikan lagi. Nah, maka berdasarkan ini, maka siapa saja yang mungkin, baik ibu-ibu atau juga bapak pakai surban, misalnya ibu pakai jilbab, ketika mengusap kepala itu tidak harus membuka, khususnya apalagi di tempat yang terbuka. Cukup membasahi dan mengusap di atas jilbabnya, digerakkan depan.
Nah sama ketika untuk telinga Rasulullah kadang-kadang mengambil air baru, membasahi baru, kadang-kadang meneruskan. Jadi setelah dipakai untuk mengusap kepalanya begini, langsung dimasukkan telunjuknya ke lubang telinga begini, kemudian digerakkan ibu jarinya ke atas dan ke belakang, kemudian dilepaskan telunjuknya, kemudian telunjuknya dipakai untuk mengusap sela-sela tikungan-tikungan yang ada di telinga. Jadi begini, ini kemudian menggerakkan ibu jari ke atas, ke bawah lagi, kemudian melepaskan, kemudian dipakai untuk mengusap. Hanya sekali itu saja. Jadi kalau untuk mengusap kepala dan telinga cukup sekali, cuman dibolak-balik begini, ini sama ini. Nah setelah itu baru Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah tangan sampai mata kaki. Jadi untuk kaki kembali dibasuh dengan air yang banyak, termasuk mata kakinya harus terbasuh. Ini batas minimal yang dengan hanya itu saja sah. Cuman semua hadis di mana Rasulullah menjelaskan fadilah wudu, yang dia menjadi penghapus dosa, bisa menaikkan derajat ketika wudu kita itu sempurna, yaitu dengan menetapi rukonya tadi dan melengkapi dengan sunnah-sunnah wudu. Bukan hanya yang minimal saja, tapi dilengkapi dengan sunnah. Nah, sunnah wudu itu disebutkan di situ pertama membaca basmalah ketika kita mau memulai wudu. Nah, tapi kalau wudu kita di kamar kecil, maka baca basmalahnya sebelum masuk kamar kecil. Karena di kamar kecil kita tidak boleh menyebut nama Allah. Toh doa yang diajarkan Rasulullah untuk kita baca sebelum masuk kamar, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kalau kita baca itu maka itu mencukupkan doa wudu. Karena doa wudu hanya dua ya, doa sebelumnya basmalah dan doa setelahnya nanti. Nah baca basmalah, sunnahnya yang berikutnya adalah memakai siwak, membersihkan gigi. Jadi pakai siwak. Nah ini Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayatasawwaka qabla kulli wudu'in. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga yaitu mencuci telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum berwudu dimulai bismillah, pakai siwak, mencuci telapak tangan 3 kali. Nah, kalau kita habis mandi, habis tidur, maka untuk mencuci telapak tangan ini tidak boleh dimasukkan ke gayung. Jadi harus kita ambil gayung, kita basuh begitu, atau keran teman. Tapi kalau kita tidak habis mandi, boleh masukkan ke gayung, ke kamar kecil. Tapi kalau habis tidur, kita tidak bolehkan untuk masukkan tangan ini untuk ke gayung itu. Ketika Rasulullah ditanya kenapa, Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batan, karena kalian nggak tahu pada saat itu di mana menginapnya di malam itu. Nah, maka nggak boleh itu kan. Nah, itu berikutnya adalah berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini sekaligus Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berkumur dan istinsyaknya sekaligus mengambil dengan satu telapak tangan aja. Jadi mengambil air begini, dimasukkan ke mulutnya untuk dikumur, langsung dihirup, kemudian dikeluarkan dengan kaki kiri, dengan tangan kiri. Tapi kalau kita ngambil satu-satu nggak masalah, kita ngambil kumur, kemudian langsung ambil satu lagi dihirup nggak masalah. Tapi Rasulullah yang dicontohkan dengan 1 kali. Jadi mengambil air dengan satu telapak tangannya, kemudian dipakai kumur, langsung dihirupnya, kemudian dikeluarkan. Itu dilakukan 3 kali. Itu sunnah. Sunnah berikutnya adalah jadi membaca doa ya. Setelah selesai semuanya membaca doa. Nah doa untuk yang dikerjakan, yang disunnahkan itu ada 2. Yang satu hadisnya Muslim, itu lebih sahih, yaitu yang saya tuliskan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa ini dijelaskan Rasul tentang fadilahnya, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma da'a bi hadzal doa, kata futihat lahu abbabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyasha. Barang siapa yang wudu sebagaimana wuduku dengan sunnah-sunnahnya, setelah wudu membaca doa ini, syahadah itu, maka akan dibuka baginya 8 pintu surga yang dia bebas memilih dari mana saja dia akan masuk. Ini fadilah doa ini. Tapi kalau kita tambah doa yang lain,
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa itu, Pak. Tapi kalau kita milih satu doa, lebih baiknya doanya riwayat Muslim, yaitu syahadah itu. Nah, kalau kita wudunya di kamar mandi, doanya kita baca setelah keluar kamar mandi, bukan di kamar mandi. Itu sunnah wudu. Nah, sunnah berikutnya adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Nah, sholat ini sholat yang berulang-ulang. Artinya kalau kita wudu 1 hari 10 kali, juga disunahkan sholat 10 kali juga. Yang fadilahnya Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa wudu seperti wuduku, kemudian sholat 2 rakaat yang khusyuk, maka sholatnya itu akan menjadi sarana penghapus dosa-dosa masa lalu. Maka doa ini sholat ini sangat penting, menghapus dosa, maka sangat penting untuk kita lakukan pada setiap kita habis berwudu. Itu beberapa sunnah wudu. Berikutnya adalah yang membatalkan wudu. Ya. Yang disepakati 2. Ada 2 hal nih, ada yang sepakati, ada yang dibersihkan. Yang disepakati 2, yaitu pertama, keluaran sesuatu dari kubul dan dubur. Baik itu buang air kecil, buang air besar, angin, sama itu sepakat kalau itu batalkan. Yang kedua yaitu hilangnya ingatan dengan pingsan, mabuk dan gila. Jadi yang pertama tadi keluarnya benda apa saja, benda padat, benda gas, benda cair dari 2 kubul dan dubur, dan hilangnya ingatan karena mabuk, pingsan dan gila. Itu sepakat para ulama itu membatalkan wudu. Namun ada hal-hal yang masih diperselisihkan batal atau tidak. Yang pertama adalah yang diperselisihkan tidur. Nah, kalau kita telah hadis-hadis tentang tidur ini apakah batalkan atau tidak, ternyata justru hadis-hadis yang sahih yang tidak membatalkan. Semua hadis yang mengatakan tidur membatalkan itu semuanya ada catatannya semuanya. Itu hadis-hadisnya. Nah, dari 2 pendapat dengan dukungan hadis masing-masing ini, Imam Malik mengambil kesimpulan begini, mengambil tengah-tengah. Yang membatalkan itu ketika tidurnya sangat lelap sekali, nggak ingat apa-apa kalau dibangunkan. Itu Imam Malik mengambil kesimpulan. Tapi Imam Syafi'i, selama tidur itu dengan posisi yang memungkinkan tertahannya angin, maka itu nggak batal, meskipun ngorok, yaitu dengan cara duduk, namanya duduk iftiros. Itu Imam Syafi'i. Jadi dua itu dengan bagian itu enggak. Karena apa? Dijelaskan dalam hadis sahih, para sahabat Rasulullah itu kalau sholat maghrib enggak pulang ke rumahnya, menunggu sampai isya. Tapi Rasulullah kadang-kadang datangnya isya lamban. Sehingga Rasulullah datang untuk isya itu, banyak sahabat itu ketika Rasulullah datang, mereka tidur lelap sampai terdengar suara ngorok mereka. Dibangunkan langsung sholat tanpa wudu lagi. Itu menunjukkan bahwa tidur lelap pun enggak membatalkan wudu. Nah, tapi ini diperselisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang diperselisihkan adalah menyentuh kelamin tanpa pembatas. Ini yang mengatakan batal hadisnya, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kelaminnya hendaknya dia wudu, berarti batal. Tapi yang enggak mengatakan enggak batal, ada hadis di mana Rasul bertanya, ya Rasulullah, kaifa biman massa dzakarahu? Gimana dengan seseorang yang menyentuh kelaminnya? Rasulullah mengatakan, ma huwa illa bid'atun minka. Kelamin itu kan hanya bagian tubuhmu saja. Ada sebagian menyentuh tubuh lain enggak batal, berarti juga enggak batal. Ini pendapat yang berbeda. Tapi Imam Malik sekali lagi mengambil kesimpulan tengah. Yang membatalkan itu ketika menyentuhnya dibarengi dengan syahwat. Itu Imam Malik mengambil kesimpulan untuk kehati-hatian. Nah, itu yang ketiga yaitu menyentuh wanita. Untuk ini yang mengatakan batal Imam Syafi'i saja. Sementara yang lain mayoritas termasuk Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad, termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Qayyim, itu enggak batal. Perbedaan pendapat mereka itu karena perbedaan dalam memahami ayat Al-Qur'an surat 443 dan surat 5 ayat 6. Ketika Allah menyebutkan salah satu yang membatalkan wudu adalah lamastumun nisa. Kata lamastum ini adalah kalimat yang muhtamalud dalalah, yang dzarni, yang multi tafsir.
Namun mayoritas mengatakan lamastum dengan panjang itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang biasa dipakai orang Arab untuk mengungkapkan hubungan suami istri, sehingga menyentuh saja nggak batal. Buktinya apa? Aisyah pernah ketika Rasulullah salat tahajud, ketika kakinya menghalangi, digeser Rasulullah dengan tangannya, dan Rasulullah nggak batal, berarti nggak batal. Itu yang mengatakan nggak batal. Sementara yang mengatakan batal, saya mengatakan firman Allah lamastum dalam 2 ayat itu, An-Nisa 43, Al-Maidah 6, itu diperkenankan untuk kita baca dengan 2 cara. Bisa dengan mat tabi'i lamastum, bisa dengan tanpa mat lamastumun nisa. Nah, ketika ayat itu dibaca dengan pendek lamastum, nggak panjang, itu nggak punya arti lain kecuali menyentuh saja. Sehingga perkenan Rasulullah kepada kita untuk membaca ayat dengan pendek menunjukkan lamastum itu artinya menyentuh. Sehingga menyentuh sudah betul, Pak. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan dalam bukunya Al-Um mengatakan begini, kalau saja hadis di mana Aisyah bercerita Rasulullah pernah mencium istrinya setelah wudhu kemudian sholat tanpa wudhu lagi, itu hadisnya sahih, aku pun akan berpendapat menyentuh wanita nggak batal wudhu. Itu Imam Syafi'i. Nah, yang menguatkan bahwa menyentuh itu nggak batal wudhu, menyentuh wanita maksudnya nggak batal, itu ada hadis Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan begini, idza ataita matja'aka fatawaddo wudu akali sholat. Kalau engkau mau tidur, maka wudulah kamu sebagaimana engkau wudu ketika mau sholat. Jadi setiap kita, baik itu suami, istri, atau yang belum suami, belum istri, itu ketika mau tidur sunnahnya itu berwudu, sunnah semuanya. Nah, kata para ulama mengatakan yang mendukung bahwa menyentuh nggak batal, kalau saja menyentuh wanita itu batal wudhu, suami istri satu malam berapa kali wudhunya? Mau tidur, bolak-balik menyentuh wudhu lagi, betul. Itu memang itu menguatkan pendapat mereka begitu. Itu pendapat yang berikutnya adalah keluarnya darah dari bukan darah bukan dari tempat yang biasa keluar. Artinya bukan darah haid, bukan darah nifas. Terluka, mimisen, bekam, batal atau tidak? Yang mengatakan batal hanya Imam Syafi'i, ya batal itu, dan Imam Ahmad juga mengatakan batal. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah nggak batal. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan batal, Imam Malik mengatakan nggak batal. Tapi Imam Ahmad ditanya, ya Imam Ahmad, bagaimana kalau ada seorang imam setelah berwudu dia luka mengeluarkan darah, kemudian jadi imam? Apakah Anda yang mengatakan kalau darah itu batal wudu, Anda mau menjadi makmumnya orang itu? Dia imam ini setelah wudu luka, kemudian salat menjadi imam tanpa wudu lagi. Apakah Anda mau menjadi makmumnya? Imam Ahmad mengatakan, kaifala usolli khalfal imam Malik wa khalfal imam Sa'id bin Sa'id. Kenapa saya nggak mau sholat di belakang Imam Malik dan Imam Sa'id? Artinya Imam Ahmad mengatakan batal pun ternyata juga mau sholat di belakang imam yang melakukan itu luka, kemudian mengeluarkan darah dan tanpa wudu lagi jadi imam. Artinya apa? Para ulama terdahulu itu meskipun banyak berbeda pendapat tidak saling mengingkari. Nah, kalau para ulama yang mengatakan nggak batal itu dasarnya diantaranya para sahabat Rasulullah pada awal-awal di Madinah, mulai tahun 1, 2, 3 sampai tahun ke-7 itu banyak perang itu. Saat perang mereka biasa terluka. Nah, saat luka mereka dalam perang suruh sholat juga itu. Maka dikatakan kana Umaru yusalli wa jurhuhu yas'abu daman. Umar itu biasa sholat dalam kondisi lukanya mengalirkan darah. Mereka nggak batal. Ini sekali lagi pendapat mereka yang mengatakan itu nggak batal. Berikutnya muntah, batal enggak? Sama persis. Perbedaan pendapat ulama tentang muntah apa batal itu sama dengan darah tadi. Ada yang mengatakan batal, kalau Imam Malik batal, nggak batal, Imam Ahmad mengatakan batal, sama persis. Kemudian tertawa dengan terbahak-bahak, apakah batal atau tidak? Ada hadis begini, man taqahqaha fis sholati fal yu'idis sholata wal wudu jaman.
Barang siapa terbabak saat sholat, maka hendaknya dia mengulangi sholatnya dan wudhunya sekaligus. Hadis ini yang diberikan dasar oleh Imam Abu Hanifah, tertawa batal wudhu. Tapi ternyata hadis ini lemah. Maka para ulama mengatakan yang pasti tertawa terbahak itu dengan mengeluarkan suara itu membatalkan sholat, tapi nggak batalkan wudhu. Kalau sholat tentunya batal tentunya. Kalau wudhu nggak batal. Ini benar. Berikutnya ada makan daging unta. Tapi kalau kita sebenarnya nggak masalah, ini kita nggak punya unta kok. Cuman kalau di negara yang ada untanya itu, kalau menurut Imam Ahmad yang menjadi madhab negara di Saudi itu, maka daging unta batal. Kenapa? Rasulullah pernah tanya begini, ya Rasulullah, ana tawaddu min akli lahmil jazur. Apakah kita harus berwudu setelah makan dagingnya kambing? Terus mengatakan in syi'tum, silahkan kalau mau. Kalau tanya ana tawaddu min akli lahmil ibili, apakah kita harus wudu setelah makan daging unta? Rasulullah mengatakan tawaddu. Jadi ketika ada kambing silahkan, unta wudulah. Nah itu disimpulkan oleh Ahmad berarti makan daging unta batal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis yang mengatakan makan daging unta itu membatalkan itulah terhapus oleh hadis yang lain. Itu maksudnya. Sehingga Imam Syafi'i enggak batal. Itu pendapat berbeda antara mereka. Dan sekali lagi dalam perbedaan itu kita tidak boleh saling mengingkari. Berikutnya adalah memandikan jenazah. Batal wudu ada? Yang jelas enggak batal. Insya Allah nggak batal, tapi ada perbedaan. Yang berikutnya ragu-ragu, apakah batal atau nggak batal. Ini yang mengatakan batal adalah Imam Malik saja, yang lainnya nggak batal. Jadi Imam Malik mengatakan ragu-ragu batal, imam yang lain nggak batal. Dasarnya apa yang nggak batal? Adanya hadis Muslim begini, kata Rasulullah, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa huwa fis shalah fala yansharif hatta yajidarihan au yasma'a sautan. Rasulullah mengatakan kalau kalian sedang sholat kemudian mendapatkan sesuatu di perutnya, ragu-ragu ada suara di perutnya ini, jangan sampai batalkan sholatnya sampai dia pastikan mencium bau atau mendengar suara. Sampai yakin, sehingga ragu-ragu nggak batalkan hukum. Maka itu kalau kita menurut mayoritas ini, kalau kita misalnya batal sholat maghrib, jelas setelah wudhu tadi, setelah maghrib kita beraktivitas, mungkin ngobrol, mungkin baca Quran, mungkin apa saja. Kemudian waktu isya datang kita ragu-ragu, batal enggak ya? Itu menurut enggak batal itu. Karena keraguan itu enggak batalkan wudu. Itu menurut mayoritas ulama kita. Berikutnya adalah itu tentang yang membatalkan wudu, ya udah selesai ya. Yang mewajibkan wudu. Amal apa saja yang karena wajib wudu? Yang disepakati hanya satu, yaitu hanya sholat saja. Itu sepakat ulama kita, yaitu dasarnya firman Allah tadi surat yang ke-5 ayat 6, idza kumtum ilas sholati, kalau kalian mau sholat faghsilu, wudulah kalian. Tetapi untuk yang lainnya para ulama kita mengatakan tidak, yang diperselisihkan itu tawaf. Kalau untuk baca Quran, untuk yang lainnya, untuk tawaf itu diperselisihkan. Kenapa? Perbedaan ulama kita tentang tawaf ini apakah harus wudhu atau tidak, karena perbedaan dalam memahami satu hadis. Ada hadis begini, hadisnya ini cuman hadisnya hadis mauquf ini, hadisnya dari Ibnu Abbas tapi sahih. Hadisnya begini, kata at-tawafu sholatun illa annallaha abaha fil kalam fa idza tatakallam fala tatakallam illa bi khairin. Karena saya mengatakan tawaf itu adalah sholat, hanya saja Allah memperkenankan saat tawaf untuk berbicara. Maka kalau tawaf, kalau berbicara yang baik-baik saja. Nah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik itu yang mengatakan tawaf harus wudu, mengatakan ini kan tawaf sama dengan sholat, berarti sama harus wudu juga. Ini pendapat mereka. Tapi mayoritas ulama salaf ini termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ibnu Qayyim dan ulama salaf dahulu, bahwa tawaf itu tidak wajib untuk wudu, sunnah saja. Kenapa? Hadis ini maknanya begini,
Jadi ketika dikatakan tawaf itu adalah sholat, itu kesamaannya bukan dalam semua hal. Jadi kesamaan bukan semua hal. Buktinya Allah boleh berbicara kok. Sehingga apa? Sama ketika kita tawaf boleh berbicara, boleh juga nggak wudu. Karena kesamaan tawaf hanya dalam doanya saja. Tentang yang lainnya nggak harus sama. Itu pendapat tapi sunnah bagi mereka. Untuk itu bagi mereka yang sunnah itu kalau kemudian kita itu tawaf batal, tidak harus kemudian keular untuk wudu, tapi sunnah saja. Apalagi mengatakan kalau Imam Syafi'i mengatakan tawaf itu harus wudu. Nah, kalau tawaf musim sekarang suami istri harus pisah semuanya itu. Hilang semua, bisa kehilangan istrinya nih, suaminya ini. Atau nanti kalau tawaf itu harus wudu, bisa jadi kita 1 hari dan menyentuh wanita batal 1 hari nggak selesai tawaf. Kalau menyentuh wanita itu buat keluar 1 jam baru 1 hari nggak selesai tawaf. Itu yang membantah bahwa tawaf tidak harus wudu, tapi sunnah saja. Berikutnya yang juga diperintahkan menyentuh mushaf. Mushaf itu kalau Imam Syafi'i kan wajib wudu, baca Quran wajib, kami yang lainnya tidak, sunnah saja. Nah itu berikutnya yang dianjurkan untuk berwudu. Artinya amalan-amalan yang disunahkan karenanya kita wudu. Apa saja? Pertama, ketika kita mau berzikir. Sementara kita itu disunahkan untuk senantiasa berzikir, maka kita disunahkan juga senantiasa wudu. Jadi Rasulullah itu saat begini, ada suatu saat Rasulullah pernah ada seorang sahabat sedang melihat Rasulullah langsung memberi salam. Sementara Rasulullah masih sedang buang air kecil, belum sempat wudu. Rasulullah nggak jawab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, setelah keluar dari kamar kecil, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk membalas salammu, tapi aku tidak suka untuk menyebut Allah dalam keadaan saya nggak suci. Nah, sunnah untuk menyebut Allah, mengingat Allah, berzikir itu suci, itu sunnah. Maka itu kita sunahkan untuk senantiasa menjaga wudu. Yang kedua, kita juga sunahkan wudu pada setiap kita mau tidur. Hadisnya Bukhari Muslim tadi, Rasulullah mengatakan idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'a. Kalau engkau mau tidur, wudulah engkau sebagaimana engkau wudu ketika mau sholat. Berikutnya, ketika dalam hadas besar dan mau melakukan aktivitas, belum sempat mandi. Jadi Rasulullah itu kalau dalam keadaan junub, belum sempat mandi, mau tidur wudu, mau makan wudu, itu sunnah. Jadi sama juga ibu-ibu yang sedang haid misalnya, kok mau berzikir, mau tidur, tetap juga disunahkan untuk wudu, meskipun dalam keadaan hadas besar, sebelum sempat untuk mandi. Berikutnya ada memperbaharui wudu setiap kali mau sholat fardu, meskipun belum batal. Jadi Rasulullah itu senantiasa memperbarui wudunya setiap kali mau sholat fardu meskipun batal. Sekali saja Rasulullah nggak melakukan. Dia kata Fathu Makkah. Jadi ketika Fathu Makkah, Rasulullah itu pernah setelah sholat datang sholat berikutnya nggak wudu. Maka Umar heran. Akhirnya tanya, Rasulullah, kenapa anda melakukan sesuatu yang nggak biasa engkau lakukan? Engkau biasanya wudu kok. Kata Umar, Rasulullah menjawab, aku lakukan dengan sengaja untuk tidak anggap wudu itu wajib, karena belum batal ini. Tapi sunnah sekali setiap kali mau sholat fardu untuk memperoleh wudu meskipun belum batal. Berikutnya adalah ketika marah, sunnahkan juga wudu. Kenapa? Marah itu dari setan itu dari api dari air. Berikutnya setelah makan daging, kemudian setelah muntah, itu hal-hal yang karenanya kita sunahkan untuk wudu. Nah berikutnya adalah bersuci dari hadas besar, yaitu mandi. Nah mandi ini sebagai syarat untuk mensucikan diri hadas besar, haid, nifas, junub, itu ada aturan sama dengan aturan wudu. Ada syarat minimalnya, ada syarat idealnya. Syarat minimalnya itu asal niat dan membasuh anggota dengan air sudah cukup. Jadi kita ada niat untuk mengenal hadas besar, kemudian kita mandi langsung jebur saja ke air, sudah basah semua, udah sah. Tapi syaratnya niat. Niat itu syarat utama. Karena apa? Kalau kita misalnya kok hadas besar, haid atau junub, kemudian kita panas sekali, kita mandi untuk agar segar saja, nggak niat itu nggak sah.
tetap harus mandi lagi. Jadi sekali lagi kalau kita niat itu penentu keabsahan amal. Sehingga kalau kita misalnya dalam keadaan junub hadas besar, kok kita pada saat kondisi panas sekali kita mandi bukan dengan niat untuk hadas besar, tapi niatnya untuk menyegarkan badan, itu enggak suci hadas besar, tetap harus mandi lagi dengan niat. Itu ketentuan minimalnya, niat dan membasuh anggota badan dengan air. Tapi ada syarat-syarat ideal. Artinya apa? Kita itu mandi kita akan menjadi berpahala besar kalau kita sunnah. Sunnahnya apa? Mandi itu sunnahnya begini urutannya. Pertama membasuh telapak tangan sebelum mandi itu, bismillah tentu pimpinnya. Kemudian setelah itu mencuci kelamin. Setelah mencuci kelamin berwudu dulu. Jadi membasuh tangan, kelamin, wudu. Setelah wudu baru menyirkan air ke kepala, kemudian sisi kanan, sisi kiri dengan menggosok-gosok kalau terjangkau oleh gosokan tangan. Jadi kalau gosokin. Jadi sekali lagi urutannya mencuci telapak tangan, mencuci kelamin, berwudu, setelah wudu menyiramkan air ke kepala, sisi kanan, sisi kiri. Tentang samponya atau tentang anunya itu bukan bagian dari rukun itu. Silakan itu pakai atau tidak pakai. Sementara kita kalau nggak pakai sampo namanya belum mandi katanya begitu kan. Nggak, itu bukan syarat. Nah, itu tentang tata cara. Nah, kalau kita wudu, kalau kita mandi sebagai mandi yang contoh Rasulullah ini, maka setelah mandi kita nggak perlu wudu lagi. Jadi kalau kita mandi sesuai tuntunan Rasulullah dengan urutan tadi, maka setelah mandi kita tidak perlu wudu lagi. Sudah sah wudu kita, hadas kecil hilang, hadas besar juga hilang karenanya. Nah, berikutnya hal-hal yang karena kita wajib mandi apa? Hal-hal yang karena kita wajib mandi. Pertama, keluarnya sperma. Baik dengan sengaja atau enggak sengaja, dengan jaga atau tidur sama. Kita dipastikan keluar maka wajib untuk mandi. Berikutnya adalah bertemunya dua kelamin wanita laki-laki meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Tidak batal. Berikutnya berhentinya haid dan nifas otomatis tentunya ini kita pastikan berhenti. Maka sucinya wanita itu ketika haid nifas bukan ketika berhenti tapi setelah mandi. Jadi ketika dia masih udah selesai haidnya, nifasnya, belum mandi, belum suci, tetap harus mandi. Ketika nanti mau berhubungan suami istri, ketika mau sholat, belum suci itu, maka menetap di masjid nggak boleh juga sebelum mandi dia. Berikutnya adalah ketika seorang mati, itu otomatis kita yang mengetahui wajib memandikan. Jadi wajibnya kepada kita mandikan. Maka ketika seorang itu meninggal, kok dikuburkan, dikafani, belum dimandikan, nggak boleh disolati dulu. Harus dimandikan dulu, baru kemudian dikafani, baru disolatkan. Berikutnya, ketika seorang masuk Islam, jadi Rasulullah itu urutannya ada 3 orang sahabat ini, diantaranya yaitu Thumamah bin Asal, Usaid bin Hudair, ada 3 sahabat. Ketika dia masuk Islam, mereka kafir, Rasul sebelum mengutamakan syahadah disuruh mandi dulu. Jadi kalau orang Islam urutannya mandi baru mengatakan 2 kalimat syahadah. Itu baru itu cara berislamnya seorang yang kafir. Jadi bukan syahadah dulu baru mandi, tidak, mandi dulu baru bersyahadah. Itu Rasulullah memerintahkan berarti 3 sahabat langsung itu. Itu Muhammad bin Usaid bin Hudair. Berikutnya adalah hal-hal yang terlarang untuk terlakukan saat kita berhadas besar. Apa saja yang terlarang? Yang pertama tentunya sholat nggak boleh. Kedua tawaf. Karena Aisyah itu saat beliau haji bersama Rasulullah sedang haid, maka beliau menangis. Karena apa? Tidak bisa tawaf bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'al haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta." Ya Aisyah, kerjakan semua ibadah haji yang lain, kerjakan cuma kecuali tawaf saja. Tawaf nanti kerjakan akhir ketika sudah suci. Maka Aisyah waktu itu ya sa'i, tahalul, kemudian yang akan dilakukan semuanya. Hanya tawaf saja. Maka orang yang sedang hadas besar nggak boleh tawaf. Berikutnya ada menyentuh mushaf, juga nggak boleh meskipun dipersilakan ulama kita, tapi mayoritas nggak boleh. Berikutnya ada membaca Al-Quran, ini juga dipersilakan, tapi para ulama mayoritas membolehkan. Jadi para ulama, jadi termasuk wanita yang haid nifas itu boleh baca Quran, karena semua hadis di mana ada ketentuan larangan baca Quran bagi yang haid nifas itu hadisnya semua lemah.
Imam Tirmidzi mengatakan itu. Enggak ada satu hadis yang sahih yang melarang wanita haid baca Quran. Maka boleh. Tapi para ulama mengatakan seyoganya dengan tidak menyentuhnya. Itu etika saja. Berikutnya adalah menetap di masjid. Juga enggak boleh bagi yang berhaid junub atau juga wanita yang haid atau nifas. Itu beberapa hal yang harus kita ketahui saat hadis besar, hal yang kita hindarkan. Nah, berikutnya adalah ada mandi-mandi yang kita disunahkan. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang kita disunahkan untuk mandi. Amal-amal itu yang disunahkan mandi. Apa saja? Pertama adalah mandi Jumat. Ini ada perbedaan ya. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi Jumat itu. Tapi mayoritas mengatakan dia sunnah saja. Berikutnya adalah mandi pada saat mau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Disunahkan. Berikutnya adalah mandi setelah memandikan mayat. Disunahkan. Karena Umar pernah mengatakan ghassalnal mayita wa minna man yaghtasilu wa minna man lam yaghtasil. Kata Umar, kami pernah mandikan mayat, tapi di antara kami ada yang mandi, ada yang tidak. Artinya ini sunnah saja, bukan menjadi wajib. Karena perintahnya begini, man ghassala mayitan fal yaghtasil. Barang siapa yang telah mandikan mayat, maka hendaknya dia mandi. Tapi ini mengatakan di tafsir Umar dia sebagai sunnah saja, bukan wajib. Berikutnya adalah mandi saat kita mau ihram, baik untuk umroh atau untuk haji sama. Mandi ketika mau wukuf di Arafah dan mandi setelah pingsan. Itu mandi-mandi yang karena kita disunahkan. Kita lanjutkan sebentar ya, tayamum. Nah, tayamum ini sebagai alternatif pengganti wudhu atau mandi saat kita tidak bisa wudhu atau mandi. Mungkin ada alasan tertentu. Nah, tayamum ini perintahnya banyak ya. Di antaranya surat Yasin 4 ayat 5, ayat 43 dan surat 5 ayat 6. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, karena ini alternatif saja, maka bolehnya tayamum kalau ada alasan syar'i. Kalau nggak ada alasan nggak boleh, karena alternatif pengganti wudhu atau mandi. Maka bolehnya itu kalau ada alasan. Apa alasannya yang bolehkan tayamum itu? Pertama, ketika tidak ada air. Atau ada air tapi nggak cukup, atau ada air tapi cukup untuk minum saja, maka boleh saat itu. Jadi diceritakan begini, ada seorang namanya Imran bin Husain, yaitu ketika nggak ada air, dia Rasul suruh untuk tayamum. Yaitu pada saat perjalanan dengan sahabatnya Rasulullah pernah ketika datang waktu sholat, maka sahabat semua wudhu dan bergegas untuk sholat. Ada seorang sahabat ini menyendiri nggak sholat. Tanya Rasulullah, kenapa engkau enggak sholat? Sahabat menjawab, ya Rasul, ajnabtu walama. Aku sedang junub, ini airnya enggak cukup untuk mandi. Maka Rasul mengatakan kepadanya, alaika bittorab fa innahu yakfi. Kalau enggak ada air, ambil debu, cukup kamu untuk bersuci dari besar itu. Jadi sekali lagi, ini mandi besar pun diganti dengan tayamum. Ketika enggak ada air atau ada air tapi enggak cukup. Yang kedua yaitu tidak memungkinkan pakai air. Karena mungkin sakit, yang nggak mungkin kena air, atau mungkin air yang ada di jauh sekali, yang dekat musuh misalnya, maka boleh saat itu. Nah, ini kasusnya begini, ada seorang sahabat itu terluka parah di kepalanya, dalam keadaan junub dia saat itu. Maka ketika beliau mengalami itu, beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, dalam kondisi junub, luka parah nggak mungkin air, bolehkah saya tayamum? Maka semua sahabat mengatakan kamu harus mandi. Akhirnya mandi. Setelah mandi wafat ini sahabat ini. Nah, setelah kasus ini sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, innama kana yakfihi ayat tayammama. Sehingga orang kondisi itu cukup tayamum saja, nggak harus mandi. Nah, karena air membahayakan dirinya. Itu sebab. Sebab yang ketiga, yang karena kalau bertayamum adalah karena kondisi yang sangat dingin sekali. Yang dikhawatirkan kalau kita pakai air akan membahayakan kita. Ini kasus dialami oleh seorang sahabat namanya Amr bin As. Dan Amr bin As ini pernah oleh Rasulullah diutus untuk menjadi komandan perang dalam musim dingin sekali. Saat di jalan, ketika datang waktu sholat, Amr ini junub. Maka ketika sahabatnya semua wudhu, maka beliau nggak wudhu, tayamum saja. Nah, setelah tayamum jadi imam sholat karena komandan. Setelah pulang ke Madinah, sahabat-sahabat lapor, ya Rasulullah,
shalla bina Amr wa junub. Di perjalanan tadi Amr menjadi imam kami dalam keadaan junub, dia nggak mandi. Maka Rasulullah tanya kepada Amr Rasulullah tanya, ya Amr, as-shallaita bi ashabi wa anta junub, apakah benar engkau menjadi imam sahabat dalam keadaan junub? Kata Amr mengatakan, ya Rasulullah, zakartu Allah, saat itu aku ingat firman Allah surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, kalian jangan bunuh diri kalian sendiri, Allah Maha sayang loh kepada kalian. Maka ketika aku ingat firman itu, aku khawatir Rasulullah kalau aku mandi akan bunuh diriku, maka aku pun tayamum saja. Mendapat jawaban ini Rasulullah tersenyum saja sebagai pembenaran apa yang dilakukan. Jadi kalau soal dingin boleh tayamum saja. Nah, sebab yang keempat yang karena boleh tayamum adalah ketika kita khawatir habisnya waktu sholat. Contohnya begini, kita mungkin bangun kesiangan ya saat kita mau sholat subuh. Nah, kalau saat kita bangun kesiangan, ketika kita mau mandi, tempat mandinya terpakai ini. Kalau menunggu tak khawatir habis waktunya, maka kita boleh langsung untuk tayamum untuk sholat. Itu sebab yang keempat yang karenanya kita boleh untuk bertayamum. Berikutnya adalah fardu tayamum. Pertama niat tentunya, kedua mengusap muka dengan debu, kedua mengusap tangan dengan debu atau sejenisnya. Jadi yang kita pakai itu harus debu ya. Perintah Allah itu begini, wamsahu tayammamu soidan, tayamumlah dengan soid. Tayamum bukan dengan debu ya, dengan soid. Soid itu apa? Soid itu sesuatu yang muncul di bumi, yaitu pakai batu, pakai kerikil, pakai pasir, pakai debu itu boleh. Maka fardu tayamum itu yaitu pertama niat, kemudian mengusap wajah dan tangan dengan debu atau dengan kita sentuhkan dengan kerikil, dengan pasir. Berikutnya adalah tertib berurutan. Wajah dulu baru tangan, nggak boleh tangan baru wajah. Berikutnya ada berkesinambungan, artinya setelah wajah langsung tangan, nggak boleh wajah makan dulu baru tangan berikutnya, nggak boleh ada jeda. Berikutnya adalah pakai tanahnya suci, batunya suci, pasirnya suci, bukan najis. Kemudian ini menurut mayoritas ulama kita setelah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu saja, satu waktu. Sehingga apa? Kita baru boleh tayamum sholat duhur setelah masuk duhur. Nah duhur selesai batal. Untuk asar tayamum lagi setelah waktu asar. Nah itu fardu tayamum. Berikutnya adalah sunnah tayamum. Pertama membaca basmalah tentunya, kemudian meniup tanah dari tangan yang kita topokkan. Jadi begini, kita tiupkan begini. Kemudian saat menempukkan itu kita renggang, bukan begini. Kita renggang begini. Begini, kemudian tiup. Itu sunnahnya. Caranya bagaimana? Caranya ada dua. Yang pertama yang dipakai oleh Imam Syafi'i Hanifah. Caranya 2 kali menepuk, 1 tepukan untuk wajah, tepukan yang lain untuk tangan sampai siku. Jadi untuk Imam Syafi'i begini, bismillahirrahmanirrahim, menepuk begini, kemudian wajah. Menepuk lagi, begini, tiup lagi tangan sampai pergelangan. Itu Imam Syafi'i wa Hanifah. Tapi mayoritas tidak. Mayoritas 1 kali tepukan dengan 1 kali langsung untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan saja. Jadi begini, ini mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim begini, langsung tiup, langsung wajah begini, langsung tangannya begini. Ini yang kiri di atasnya. Begini kita usapkan di atasnya begini sampai pergelangan. Kita gerakkan, iringkan untuk mengusap ibu jari. Sama begini. Jadi begini, kemudian langsung begini. Itu mayoritas ulama kita. Nah ini lebih kuat. Hadisnya Bukhari Muslim. Kenapa? Langsung praktek. Jadi begini, suatu saat ada seorang sahabat nama Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajnabtu walama. Aku tadi junub dan nggak ada air. Maka kata Ammar, fatamak aku pun berguling-guling di tanah, kata beliau. Jadi karena mandi itu kan harus bersama, maka aku berguling. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ammar, yakfihah kata. Untuk tamu nggak begitu. Rasul langsung contohkan, Rasul langsung bismillah, langsung menepukkan tangannya begini, langsung meniupnya, langsung dipakai, langsung mengusap wajahnya, langsung tangan.
contoh langsung ini yang Ibnu Sawi. Nah, untuk itu kalau kita mungkin bepergian naik pesawat dalam jarak yang jauh sekali, mungkin ke Amerika atau ke Saudi, mungkin ada 4 sholat itu mungkin atau 5 sholat yang dikhawatirkan air di kamar kecil itu sangat terbatas sekali. Apalagi kalau haji itu semua kamar kecil itu nggak cukup, maka itu boleh tayamum. Tapi karena di pesawat itu steril dari debu, nggak mungkin kita pakai ada debunya itu, maka lebih baik kita bawa alatnya itu. Kalau jelas pasti kita mau pergi jauh itu, bawa saja, kita bawa sapu tangan, kita kasihkan debu atau pasir, kita lipat, kita masukkan ke kantong. Saat waktu sholat kita buka nanti, pakai teman kita sudah kayak nggak apa, 10 orang pun nggak masalah itu. Sebab nanti sekali lagi kalau biasanya kalau haji itu banyak sekali jamaahnya, semua kamar mandi itu nggak nutut kita itu, maka bawa itu saja untuk memastikan kita suci dari hadas itu. Nah itu tentang cara bertayamum. Berikutnya yang membatalkan tayamum. Pertama adalah semua yang batalkan wudu juga batal. Berikutnya hilangnya sebab tayamum. Artinya begini, kita tayamum misalnya kan nggak ada air tadi. Setelah tayamum tiba-tiba hujan, batal otomatis itu. Batal otomatis karena sebabnya udah hilang. Berikutnya ada mampu memakai air sebelum sholat. Jadi misalnya begini, kita tayamum nggak ada air, tayamum kita sholat. Sebelum sholat atau di tengah-tengah sholat hujan turun, otomatis batal. Tapi kalau kita tayamum sholat, sudah selesai sholat, hujan turun, sholat kita sah, tapi kita sudah batal tayamum kita. Batal. Berikutnya adalah habisnya waktu sholat. Jadi tayamum itu hanya untuk satu waktu sholat, bukan untuk satu sholat loh ya, satu waktu sholat. Maka itu kalau masuk duhur, tayamum, qobliyah duhur, ba'diyah duhur nggak apa-apa. Bukan untuk satu sholat, untuk waktu sholat. Maka kalau untuk satu sholat nanti repot kalau kita tarawih nanti ya. 2 rakaat tayamum. Jadi untuk satu waktu sholat saja. Nah itu tayamum. Nah itu barangkali sementara kalau ada yang ingin menambahkan bertanya, waktu kesempatan saya berikan jamaah sekalian. Silakan. Baik, sungguh menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agung. Barangkali ada yang mau bertanya, saya batasi untuk 3 pertanyaan dulu, seperti itu. Karena mic-nya ini terbatas ya nanti. Oh ada. Baik. Yang 2 lagi, ya. Mas Latif, kemudian Ibu yang sebelah sana, dan mohon maaf adik untuk sementara waktu ya kita kasihkan ke sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai, dalam tadi yang dipraktekkan ketika Rasulullah itu mengusap kepala tanpa mengambil air lagi, dari Rasulullah ngambil dari air sisa yang ada di tangan, apakah itu tidak mustakmal? Atau mungkin ada penjelasan tentang air mustakmal itu sebenarnya yang seperti apa? Apakah yang masih ada di tangan atau yang sudah mengalir? Ketika Rasulullah itu mengambil air sisa yang masih di tangan dilangsungkan ke mengusap kepala atau ke telinga, apakah air itu tidak mustakmal? Atau mungkin kami, terutama saya, kurang paham dengan yang dimaksud air mustakmal itu, apakah yang sudah mengalir atau yang sudah najis? Nah, yang kedua itu mohon penjelasan juga menurut imam tadi yang ada yang menjelaskan masalah ketika kita keluar darah itu membatalkan wudhu. Nah, yang ketiga masalah ketika menyentuh Al-Quran tanpa punya wudhu, kan ada di antaranya firman Allah itu la yamassuhu illal mutahharun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama kaitan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang telah terpakai, bukan air sisa. Nah, air terpakai itu menurut mayoritas ulama kita, mayoritas itu Ibnu Abdul Bari, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dia tetap suci dan mensucikan meskipun sedikit. Jadi sekali air mustakmal yang terpakai itu tetap suci meskipun sedikit. Buktinya apa? Rasulullah memakainya. Kan dipakai, mencuci tangan dan dipakai. Berarti kan sedikit itu. Ini yang pertama. Logikanya begini. Ketika seorang muslim, orang muslim kan suci. Rasulullah mengatakan innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu suci loh. Ketika orang mukmin bersuci dengan air yang suci, itu hakikatnya kan
pertemuan suci dengan suci. Apakah ada rumus suci ketemu suci najis? Ya min ketemu min jadi plus kan. Tapi rumus suci ketemu suci najis itu enggak ada. Maka itu maksudnya. Kalau Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i mengatakan air mustakmal itu kalau jumlahnya banyak 204 liter lebih itu meskipun dipakai 10 orang pun dapat suci. Sehingga apa Imam Syafi'i kalau kita punya bak mandi itu di bak itu ada 204 liter, kita punya anak 3 cuma kalau mandinya masuk cuma nyelam semuanya itu suci. Tapi kalau kurang dari itu kayak Imam Syafi'i itu suci tetapi nggak boleh wudu, nggak boleh mandi. Tapi suci tetap suci. Artinya kalau nyiprat ke tangan kita, baju kita nggak najis. Kita harus mustakmal. Tapi mayoritas sekali harus mustakmal tetap suci meskipun sedikit. Maka Rasulullah memakainya. Yang kedua tadi kaitan dengan imam yang mengatakan mengeluarkan darah itu batal. Itu Imam Malik. Tapi mayoritas tidak. Buktinya para sahabat itu perang ngalir juga masih sholat juga. Yang ketiga kaitan dengan apa nih? Menurut Al-Quran. Jadi ayat yang dibacakan surah Al-Waqiah wala yang masuk al-mutahharun itu kembalinya itu bukan al-mutahharun itu yang disucikan. La yang masuk itu Quran di Lauhul Mahfuz. Karena Quran di Lauhul Mahfuz yang menyentuh hanya malaikat Jibril saja. Mutahharun itu malaikat. Tentang apakah kita harus suci itu tidak ada, hadisnya enggak ada. Hadisnya begini loh, hadisnya. Hadis Rasulullah la yamassul Qur'ana illa tahirun. Kalau diartikan dengan bahasa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci itu apa? Suci, kata-kata suci ini ada 4 penafsiran. Yang mengatakan suci itu maksudnya suci dari hadas besar. Artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci dari hadas besar. Yang kecil itu nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i tidak. Suci itu maksudnya suci dari hadas kecil. Sehingga hukumnya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci hadas kecil, harus wudu dulu. Tapi ada seorang ulama mayoritas bahkan ini mengatakan suci itu maksudnya mukmin. Karena hadisnya Bukhari Muslim, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin itu enggak najis. Kalau enggak najis, baik hadas besar, hadas kecil boleh menyentuh. Itu penafsiran suci itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, yang lainnya tadi silakan. Ibu, monggo. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keluar dari materi ini Ustadz, boleh? Jadi saya ada titipan dari anak saya. Anak saya itu punya nazar Pak Ustadz. Kalau diterima kerja akan pergi berumroh. Mau? Umroh. Umroh. Kalau diterima kerja akan berumroh. Ya. Ternyata anak saya diterima kerja. Tapi beliaunya punya anak kecil. Umur 13 bulan, sedangkan perintah untuk menyusuikan 2 tahun. Sedangkan beliaunya juga ingin memenuhi nazar tersebut. Jadi mana yang didahulukan, menyusui atau memenuhi nazar dari Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan tentang hukum nazar dulu Bu ya. Nazar itu enggak ada sunnahnya dalam Islam. Bahkan nazar itu adalah hukumnya makruh. Kenapa orang bernazar itu sama ketika mau ibadah mensyaratkan dulu, Allah memberikan dulu. Kalau Allah memberikan kesembuhan, saya berumrah, akan apa? Maunya ibadah kalau Allah memberikan sesuatu gitu. Maka nazar itu tidak ada sunnah. Cuman kalau dari nazar kan menjadi wajib. Kalau udah nazar menjadi wajib. Artinya kita nggak usah nazar lah gitu. Tapi kalau udah nazar menjadi wajib. Nah, ketika nazar wajib, maka kita mengerjakan nazar itu apakah langsung setelah permohonan dari atau tidak? Karena kewajiban itu menurut para ulama kita ada yang mengatakan langsung, ada yang tidak langsung. Buktinya apa? Allah wajibkan haji itu tahun berapa? Tahun 6 Hijrah. Tapi Rasulullah melaksanakan tahun berapa? Tahun 10 Hijrah. Artinya nggak lo kerjakan Rasulullah itu. Maka itu sama. Nazar itu wajib tapi menurut sebagian ulama tidak harus langsung. Maka apalagi tadi ada halangan, mungkin mau menyempurnakan menyusui anaknya nggak masalah, tapi nanti harus dipastikan nanti dilakukan. Tapi kalau bisa dilakukan misalnya untuk menyusui mungkin bisa digantikan dengan formula, itu nggak masalah juga. Tapi kalau dia menyempurnakan nggak masalah. Nanti nadarnya dilaksanakan setelah nanti mungkin udah cukup. Tapi nadar itu harus tetap dicatat.
karena ada menjadi wajib baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang lain mungkin? Ya, monggo Ibu setelah ini Mbak ya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi kita akomodir lagi. Monggo, silakan Ibu. Belum, nggak dengar Mbak. Mic-nya mungkin mic. Ya. Ini berkaitan saya bekerja di tempat saya bekerja ini ya. Biasanya kan kalau wudhu saya kan di wastafel. Di wastafel wudhu nanti waktu terakhir membasuh kakinya itu di kamar mandi. Kadang di kamar antri di kamar mandi itu ada yang ngobrol gitu loh Pak. Itu batal apa enggak ya? Yang pertama. Yang kedua itu Gimana kalau di kamar mandi ada apa? Ngobrol. wudhunya di wastafel. Tapi waktu membasuh kaki di kamar mandi. Waktu di kamar mandi kan antri, tinggal membasuh kaki. Kadang itu ada yang ngomong-ngomong gitu ngobrol. maksudnya? Ya, itu batal apa enggak? Yang kedua, wudhu pakai air gayung. Pakai gayung. Itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Yang ketiga, biasanya kan airnya keruh. Itu kalau enggak berkumur itu boleh apa enggak? Terus hukumnya sah apa enggak ya? Soalnya airnya kan kotor gitu, keruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kita dilarang berbicara itu saat sholat saja. Puasa ngobrol silahkan, wudhu silahkan ngobrol, tawaf pun boleh kok ngobrol. Sama ketika kita wudhu itu ngobrol pun nggak masalah kok. Asal dalam membasuh satu bagian dengan lain itu jedanya nggak lama, nggak sampai kering gitu maksudnya. Jadi kalau kita misalnya membasuh muka kita ngobrol lama itu sampai kering nggak boleh. Tapi kalau ngobrol aja nggak masalah. Jadi asal jedanya itu antara satu dengan lain nggak sampai kering itu boleh, jadi nggak masalah. Gitu. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan apa itu? Gayung. Jadi begini, air yang untuk berwudu itu syaratnya hanya satu, yaitu suci dan mensucikan. Air suci. Satu gelas ini pun boleh. Rasulullah itu pernah wudu dengan satu mud saja. Satu mud itu kurang lebih 0,750 liter, nggak ada sampai liter. Toh wudu itu kan ketentuan minimalnya hanya membasuh muka satu kali, tangan satu kali, kepala diusap saja, memakai yang tersisa kaki dibasuh. Nah, kalau itu punya air yang itu gelas itu aqua itu ibu bolong dengan jarum, taruh sini itu cukup itu satu cukup. Dalam kondisi darurat itu nggak masalah. Nah itu tentunya itu ketentuan minimal. Tapi kalau ibu untuk kumur habis. Nah kumur itu bukan rukun wudhu, kumur itu sunnah. Maka kalau ibu tadi kok kak saya jijik air ini, jijik itu tidak mempengaruhi. Jadi jijik kita itu bukan menyebabkan air itu menjadi najis. Kalau kita ke pesantren itu kadang-kadang bak mandi, bak wudhu itu nggak mengalir mereka itu. Santri itu kadang-kadang kumur pun dikembalikan lagi loh ya. Nah, karena nggak mengalir kadang-kadang menjadi hijau. Kita kata datang kadang-kadang jijik itu. Nah jijik itu nggak berpengaruh. Maka kalau ibu jijik misalnya nggak kumur nggak apa-apa, langsung aja muka nggak masalah, boleh. Jadi kumur itu bukan rukun wudhu tapi hanya sunnah wudhu saja, sah. Baik. Baik, itu tadi untuk penjelasan dari ketiga pertanyaan. Barangkali ada yang masih mau bertanya lagi. Baik, 1, 2, yang 3 dulu. Baik, itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Tat, saya mau nanya, gimana wudhu itu sah nggak kalau misalnya di kuku kita tuh ada kotoran? Di kuku. Kadang kita kan nggak sadar, setelah selesai wudhu tiba-tiba ngeliat kuku ada hitam-hitamnya. Tapi kita sadar, kita yakin bahwa kita nggak habis pegang yang najis. Mungkin karena kita garu-garu, terus ada kotoran yang nyelip di kuku, itu apakah sah wudhu kita? Apa harus dibersihkan? Di atas kukunya maksudnya? Enggak, di dalam kukunya. Iya, Iya, di dalam kukunya. Kemudian yang kedua,
Itu gimana kalau misalnya kita setelah mandi junub ya, terus ketika kita sholat, kita teringat sesuatu bahwa ada bagian yang kita lupa membasuh. Kita ragu-ragu memang, dalam keadaan ragu-ragu itu apakah mandi junub kita batal harus mengulangi lagi atau bagaimana, Tat? Kemudian yang ketiga itu setelah kita wudhu, kadang kita membasuh bagian tubuh lain, misalnya tangan lagi atau kaki lagi. Apakah itu tidak merusak tertibnya wudhu, Tat? Nah gitu, misalnya setelah kita habis basuh kaki kiri, setelah mau selesai wudhu kita membasuh kaki kanan lagi. Apakah itu nanti merusak urutannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jadi ketika salah satu anggota wudhu terhalang sampainya air ke bagian itu, maka akan menjadi enggak sah. Contohnya kalau kita itu mungkin kalau ada pakai kitek ya, tapi kalau pakai hina itu pacar, itu enggak menghalangi. Tinta itu enggak menghalangi. Jadi tinta-tinta itu enggak menghalangi. Tapi kalau kitek atau tip ek atau mungkin alteco itu langsung menghalangi itu. Enggak sampai. Nah, itu enggak sah itu. Tetapi yang kedua, kalau ketahuannya itu setelah sholat, enggak perlu diulang sholatnya. Tapi enggak boleh pakai untuk sholat berikutnya. Jadi misalnya kita wudhu atau mandilah, setelah sholat ternyata wah ini masih kering, ini belum basah ini. Setelah sholat kita sah. Tetapi wudhu kita nggak boleh kita pakai untuk sholat berikutnya. Ini contohnya begini. Suatu saat pernah Rasulullah sedang sholat berjamaah. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah melepaskan kakinya. Kaos kaki, bukan kaki. Kaos kaki. Khuf namanya. Oke, kemudian dibuang di belakangnya. Nah setelah Rasulullah melepaskan kaos kaki itu, sahabat yang belakang semua melepaskan juga ikut-ikut. Setelah sholat selesai Rasulullah tanya, kenapa kan lepaskan kaos kaki kalian? Ya Rasulullah, kami kan disuruh ikut Anda ikut, akan melepaskan juga. Tadi di tengah-tengah sholat, Jibril datang kepadaku, memberitahu aku bahwa khufku itu najis. Maka saya lepaskan. Ternyata Rasulullah saat pakai khuf itu kan sholat 2 rakaat tuh, nggak diganti, berarti sah. Ya, nah, maka sama tadi kalau kita taunya itu setelah sholat itu sah, tapi nggak boleh pakai sholat berikutnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Belum selesai waktunya. Ya. Nggak masalah, kan udah sah wudhu kita. Atau beginilah, kita misalnya begini, setelah wudhu tiba-tiba kena kotoran ini, kena pipisnya adik kita basuh lagi nggak apa-apa, kotoran nggak batalan wudhu. Ada tadi Ibu. Baik, sudah selesai ya, Masnya? Sudah ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya untuk ini Ustadz, secara praktisnya untuk wudhu wanita yang di tempat terbuka. Tadi Ustadz menjelaskan beberapa hal, terutama untuk tidak membuka aurat. Nah, mungkin untuk membasuh lengan atau kaki itu gimana Ustadz? Terus kemudian mengenai haid, ini kebetulan saya juga punya anak perempuan dan baru saja mengalami haid gitu. Cuman di dalam haidnya itu kan masih belum teratur. Biasanya kalau awal kata dokter sih memang tidak teratur Ustaz. Nah ini misalkan haid pertama itu selesai dalam 7 hari gitu ya. Kemudian seminggu lagi keluar darah haid lagi. Nah mohon petunjuk untuk menghitung apakah darah haid atau bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Iya. Jadi untuk wudhu itu ada ketentuan minimalnya, yaitu harus ada bagian-bagian yang harus dibasuh, yaitu wajah, tangan dan kaki. Itu dibasuh. Artinya kalau wanita itu dalam ruangan terbuka, itu hendaknya memang harus cari tempat yang, atau ada temannya yang mungkin menghalanginya. Khusus yang boleh nggak dibuka hanya kepala saja. Jilbab itu nggak apa-apa. Jadi kalau jilbab itu nggak masalah, misalnya atau kalau Aisyah kadang-kadang begini, jadi tetap dikasih ini, tapi kemudian tangannya itu kan nggak basah ini, nggak air banyak dimasukkan. Ya. Karena menurut Imam Syafi'i kepala itu sebagian aja boleh. Imam Syafi'i sebagian boleh. Makanya, tapi kalau di atasnya jilbab tidak boleh, tidak jilbab langsung. Tapi untuk tangan tetap harus dibasuhkan. Kecuali begini,
dia siap basah-basah. Artinya kainnya tembus, kaos misalnya dibasuh aja semuanya. Kalau memang siap basah-basah tapi itu ya. Nah, artinya bisa terbasah kalau nggak mau terbuka auratnya. Tapi kalau kalau harus sempurna tentunya mungkin ada temannya yang lain menghalangi kemudian dia buka. Itu yang kedua kaitan dengan haid. Jadi haid itu ukurannya bukan waktu, ukurannya darah. Jadi nggak ada satu ayat pun, nggak ada hadisnya mengatakan haid itu 7 hari, 5 hari, 6 hari, nggak ada. Untuk itu para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau wanita yang sudah lama mungkin nanti akan ya terpolarisasi 3 hari, 3 hari. Nah, untuk wanita yang baru haid memang kadang-kadang nggak teratur. Tapi begini, untuk yang nggak teratur ini, nggak mesti harinya ini, para ulama mengatakan dia mengambil hukum mayoritas wanita. Berdasarkan penelitian, mayoritas wanita itu haidnya 7 hari, mayoritas itu, benar penelitian ini. Maka kalau tadi mungkin dianggap 7 hari saja, yang selebihnya dianggap darah istihadah. Jadi istihadah itu sama suci, cuman najis darahnya dibersihkan saja, tapi wudhu tanpa harus mandi. Itu untuk mereka yang di luar batas kebiasaan. Ada yang lain mungkin? Ada? Ya, satu lagi yang sana dulu Mas ya, yang sudah dari Ibu tadi. Iya, dari Mbaknya. Mic-nya tadi. Ini mic-nya Bapaknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, untuk ketika kita berpuasa, untuk berwudu sendiri dianjurkan bagaimana? Ketika berkumur atau memasukkan air di lubang-lubang seperti hidung atau telinga, ini dianjurkannya bagaimana? Apakah kita boleh atau dianjurkan untuk tidak seperti itu? Kemudian untuk yang pertanyaan keduanya ini, mohon maaf karena untuk wanita sendiri kadang ada yang keluar tapi bukan darah. Nah, ketika kita biasanya habis wudhu, kemudian ada yang keluar tapi bukan darah itu, apakah kita harus berwudhu lagi atau itu diperkenankan untuk lanjut ke sholat seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Bukan darah, maksud bukan darah. Bukan darah, tapi memang ada yang keluar, tapi bukan kencing ataupun yang hadas yang kecil seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama apa tadi? Ketika puasa. Puasa. Jadi begini, Rasulullah mengatakan begini, untuk puasa, kata Rasulullah, wabali fil istinsyaki illa antakuna soiman. Kalau engkau wudu, maka saat berkumur, saat masuk air, hirup sampai ke dalam-dalamnya, kecuali puasa saja. Jadi puasa tetap, itu bukan rukun ya, itu sunnah ya. Tetap disunahkan berkumur, tetap disunahkan untuk masukkan, tapi enggak berlebihan. Karena ini langsung menyangkut ke tenggorokan nanti. Ya, jadi boleh berkumur tapi nggak berlebihan. Jangan justru ketika puasa panas kumurnya malah kayak gitu, ini kembali lagi. Itu rawan. Karena maka itu Rasul tetap memerintahkan wabalik fil istinsak, tetap lakukan dengan berlebihan kecuali puasa, sekedarnya saja. Menurut saya itu boleh. Untuk yang kedua, kalau keluarnya sesuatu dari kelamin wanita, itu keluarnya memang dari dalam wanita, bukan sesuatu yang muncul. Yang masuknya lewat kelamin itu tetap membatalkan, tapi nggak harus mandi, wudu. Tapi kalau itu benda asing, contohnya begini, suami istri ketika berhubungan, istri sudah mandi junub, kadang-kadang masih keluar sperma dari sisa sperma, itu nggak batal. Cuman kalau sperma itu mandi, cuma dibersihkan saja, tapi nggak membatalkan itu. Nah, tapi kalau sekali itu datangnya dari dalam wanita, mungkin keputihan misalnya, nah itu membatalkan wudu. Cuman dia nggak mewajibkan mandi, cuman batalkan wudhu saja dan itu najis dibersihkan saja. Waalaikumsalam. Batal Bu, batal. Kalau itu munculnya dari wanita itu sendiri, bukan benda asing yang masuk, itu batal. Karena kesepakatan ulama kita sesuatu yang keluar dari dua lubang, dubur dan dubur batalkan. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Baik, satu pertanyaan lagi barangkali yang masih ingin bertanya, monggo. Karena yang belakang ada ya, monggo dari adik Kepki ini. Ini yang terakhir ya.
Baik. Ustadz, saya dapat 2 kasus. Yang pertama adalah tadi tentang tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Nah, waktu saya sholat berjamaah dengan teman saya, teman yang sebelah saya itu senyum-senyum sendiri. Nah, waktu setelah saya selesai sholat, saya tanya sama teman saya, apakah kamu tadi tidak batal sholatmu? Katanya tidak, yang membatalkan itu yang ketawa terbahak-bahak. Saya masih bingung, ini senyum karena apa? Terus yang kedua, ketika kita tahu bahwa kalau ada karpet atau sajadah yang terkena najis, entah najisnya itu yang tak terlihat atau yang terlihat, apakah jamaah yang ada di situ ikut sah semua salatnya, ataukah justru yang tahu itu tidak memberitahu dia yang terkena dosa? Nah, seperti itu. Ya. Baik, untuk yang pertama yang disepakati ulama kita, kalau tersenyum nggak batalkan sholat. Yang batal tersenyum yang mengeluarkan suara itu batal. Kalau nggak keluarkan, misalnya kita sedang sholat kok ada anak bergerak-gerak lucu gitu, kita kadang-kadang tersenyum, nggak apa. Yang sampai mengeluarkan suara nyekiki itu batal itu. Sampai mengeluarkan, yang penting yang ukurannya mengeluarkan suara dengan tertawanya itu tersenyum nggak batal. Yang kedua, jadi yang harus suci itu dari najis itu badan kita, pakaian dan tempat sholat kita. Kalau tempat sholat kita itu najis, maka kita nggak sah. Tapi kalau tempat sholat kita bisa bergeser. Nah, kalau kita tahu di suatu musola ada najis yang mengenai kita, yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada takmirnya. Nah, kalau kita memberitahukan, yang sholat sah dia nggak tahu kok. Nah, kita yang tahu yang dosa. Sama misalnya begini, seorang imam misalnya, dia imam itu jelas batal dia, tapi terjadi imam, makmumnya nggak tahu semuanya, makmumnya sah semua sholatnya, tapi imamnya nggak sah. Tapi kalau makmumnya tahu semuanya, nggak sah semuanya gitu. Nggak sah semuanya. Sama dengan itu, wallahu a'lam bishawab. Gitu kok. Baik, kita cukupkan dulu seperti itu. Mungkin sebelum ditutup, barangkali dari Ustadz ada doa seperti itu. Monggo Ustadz. Disimpulkan maksudnya? Disimpulkan dulu. Baik. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini 2 hal ya. Bersuci dari hadas kecil atau besar. Nah, ini sangat-sangat amat penting karena akan menyebabkan keabsahan sholat kita. Nah, tadi ada batas minimalnya, ada batas minimalnya. Tapi semua hadis-hadis di mana Rasulullah menjelaskan tentang fadilah besar bagi yang bersuci itu ketika kita waktunya sempurna. Maka menurutnya jangan menganggap yang ringan-ringan itu kumur, itu sederhana. Kita sempurnakan ketika wudhu dengan sunnahnya karena akan menyempurnakan pahala. Karena wudhu itu sendiri sudah langsung menghapus dosa. Begini Rasulullah, contoh hadis Muslim nih, seorang Muslim ketika wudhu membasuh mukanya langsung berguguran semua kesalahannya seiring dengan tetesan air yang netes dari wajahnya. Kita membasuh tangannya akan berguguran kesalahannya seiring dengan tetesan air. Maka itu sekali lagi hendaknya yang sunnah-sunnah jangan tidak anggap sebagai sunnah biasa. Kita sempurnakan untuk menggapai pahala yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk itu, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.